Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Saya Haryo Herjuno dan Saya Philip Sapiuji. Di sini kita membahas apa sih itu pelindungan konsumen ya bro ya? iya, Menurutmu apa itu perlindungan konsumen itu segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk perlindungan pada konsumen tersebut. Nah itu pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya bro. Iya, Pertama itu ada hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Oke, pengertiannya akan dijelaskan oleh saudara Haryo. pengertian tersebut dari 9 butir hak konsumen yang diberikan di atas terlihat pada masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang ataupun jasa yang penggunaannya tidak merupakan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen, jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Nah, intinya gini, konsumen itu berhak mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelaku usaha dan produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan konsumen serta merugikan secara jasmani atau rohani. Contoh dari kasus tersebut adalah jika kita penggunaan pada menaiki sebuah bus, yaitu dalam kenyamanan tersebut adalah jika dari sisi penumpang tiba-tiba ada suara pengamen tersebut, dan itu sangat mengganggu jika Nyanyikan lagu-lagu secara berisik gitu ya, Nah, ya, musiknya itu emang membuat kita itu udah enggak rasa aman, nyaman serta takut. ya kadang risih juga ya. Nah kalau tentang itu berapa Keamanan, keselamatannya ya, keselamatan. gimana itu Kalau keselamatannya itu kita harus Lantas apa sih bro upayanya yang harus kita lakukan itu? upaya tersebut dalam memilih PU bus tersebut. Yang pertama mencari informasi tentang perusahaan bus tersebut, dan yang kedua memastikan keamanan dan fasilitas yang memadai dari bus tersebut. Yang ketiga bila driver yang pengalaman. Keempat, persiapan sewa jauh sebelum hari keberangkatan. Dan yang kelima, pastikan cara order yang benar. Yang keenam itu harus informasi tentang biaya tersebut. Yang ketujuh, kontak komunikasi. Nah di sini kan sangat penting kan bro, Iya. kontak komunikasi ya. Nah itu tujuannya buat apa sih? Yang pertama tujuannya untuk mengkomplain apabila terjadi kurang baik atau benarnya dari pegawai PU bus tersebut. Contohnya kan itu ugal-ugalan ya, Yang benar ugal-ugalan, rem mendadak, rem blong atau apa ya. terjadinya kecelakaan. Nah Laka lalu. selanjutnya ayat kedua itu tentang hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta yang dijanjikan. Nah Pengertiannya adalah hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Melalui hak pilih tersebut, konsumen dapat menentukan cocok tidaknya suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh yang diperdagangkan dengan kebutuhan. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk di mana yang akan dibelinya. Nah pokoknya intinya itu kita harus mempunyai hak pilih ya bro ya. Iya. Itu kan mengandung unsur kebebasan ya dalam kita memilih Tanpa atau tekanan mengkonsumsi, dari tanpa luar. paksaan ya. Contoh dari kasus tersebut
bisa kita ambil dari contoh aplikasi jual beli online, yaitu banyaknya flash sale atau cuci gudang, yaitu di bagian elektronik, contohnya HP mungkin. Nah, saranku ya, kalau kita mau membeli sebuah HP itu harus langsung ke official store-nya. Nah, terkadang banyak toko itu yang mendeskripsikan itu produknya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Semisal kita mau beli HP Samsung, kita ini belinya di toko lain. Nah, dalam deskripsinya itu sangat sesuai dengan aslinya. Nah, semenjak barang itu datang ke kita, nah itu kok kita merasa itu apa ya, tidak sesuai ya dengan deskripsinya ya. Nah, contohnya RAM-nya seharusnya 8 GB, tapi setelah kita cek itu menjadi 6 GB, dan ada bekas kamera itu yang dicongkel ya. Harusnya ada 4 lensa menjadi 3 lensa. Nah, di sini kan sebagai konsumen akhir itu sangat dirugikan ya kita. Upayanya apa sih bro? Upayanya, jika itu pembelian tersebut di aplikasi online, seharusnya ada retur tersebut. Oh, retur itu yang pengembalian barang yang tidak sesuai ya? Iya. Oh iya, itu bisa sih. Jadinya kita itu mengembalikan barang ke penjualnya. Iya, karena tidak sesuai dengan yang kebutuhan kita semua. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya. Iya. Tapi hati-hati, terkadang banyak toko yang tidak mau menerima hal tersebut. Dikarenakan kan bisa karena kurirnya kan membanting HP. Kalau ini barangnya tidak sesuai, nah di sini kita itu harus cerdik lah dalam memilah informasinya ya. Terus apa lagi? Udah cukup? Sekian podcast dari kami kelompok 1 tentang undang-undang perlindungan konsumen, dan mohon dimaafkan jika ada salah kata. Dan selamat siang semuanya. selamat siang semuanya.